Assalamualaikum Sobat Cendekia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu lagi di acara Zona Cendekia. Pada hari ini Sobat Cendekia, Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali, berbobot selain dari berat badannya juga tapi juga berbobot dalam temuannya ini. Beliau ini adalah Profesor Dr. Muhammad Nur. Beliau adalah Ketua Dewan Pakar IJMI Jawa Tengah, dan beliau adalah guru besar di Undip ya, Universitas Diponegoro Semarang. Sobat Cendekia, jadi di Zona Cendekia kita akan berusaha untuk menampilkan para ilmuwan ya, para ilmuwan muslim, para ilmuwan, para cendekiawan yang menemukan banyak produk, yang punya ide-ide inovasi, yang semuanya adalah bermanfaat untuk umat. Tidak hanya untuk umat Islam, tapi adalah umat sedunia. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Nah, itulah ciri khas dari cendekiawan muslim yang dulu sudah sering dicontohkan oleh para sahabat dan para ulama-ulama. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai tumbuh kembali cendekiawan-cendekiawan muslim di Indonesia. Nah, salah satunya Sobat Cendekia, kita menghadirkan Prof. Nur ini. Assalamualaikum Prof. Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ini. Sobat Cendekia, Prof. Nur ini humble sekali ya, tapi penghargaannya banyak. Penghargaannya itu luar biasa ini ya. Beliau itu kalau bicara itu ya kayak biasa itu, tapi ternyata prestasinya luar biasa ya. Memang kayaknya seorang muslim seperti itu. Insya Allah. Jadi Sobat Cendekia, beliau ini mendapatkan penghargaan. Yang pertama itu tahun 2018, ini oleh Kemenristek Dikti ya, 2018. Itu penghargaan namanya Anugerah Adibrata. Wah, ini seleksinya ketat ini Prof ya. Iya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Yang diambil 3 orang. Yang diambil 3 orang. Masya Allah ini ya. Nah, inilah Prof Nur memenangkan atau istilahnya dimenangkan dengan Adibrata ini, yaitu untuk mengapresiasi ini ya, prestasi masyarakat umum dalam menghasilkan produk yang inovatif itu. Nah, ini tidak hanya Semarang, tidak hanya Jawa Tengah, tidak hanya satu provinsi, tapi adalah penghargaan nasional. Alhamdulillah ini dari Kemenristek Dikti. Kemudian juga beliau menerima penghargaan inovasi teknologi pada saat Muktamar IJMI ya, dan Milad IJMI ke-31 tahun 2021 ya Prof ya. 21. Masya Allah, inilah ya, kita akan mengupas tuntas ini bagaimana bisa ini seorang Prof Nur ini menghasilkan produk yang bermanfaat dan apa produknya. Saya mau minta filosofi hidupnya dulu nih Prof ya. Biasanya filosofi hidup itu mempengaruhi kinerja nih. Filosofinya apa nih Prof? Ya. Filosofinya apa nih filosofi hidupnya? Jadi hargai waktu. Hargai waktu. Bermanfaat untuk masyarakat. Masya Allah. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Itu adalah hadis Nabi. Ya. Luar biasa nih. Oleh karena itu, Sobat Cendekia, ya kita ambil hikmahnya. Beliau filosofinya adalah bagaimana menghargai waktu dan jika bekerja keras gitu kan, bekerja keras dan bagaimana bermanfaat untuk banyak orang. Baik Prof, ini Prof Nur ini berarti aslinya ya, itu gumbisnya itu berarti dokter atau profesor di bidang apa nih? Iya, jadi saya menyelesaikan S1 di bidang fisika. Fisika ya. S2 fisika energi. Ya. Kemudian S3 juga fisika bidang energi. Fisika Arahnya ke fisika nuklir waktu itu. Ya. Tapi saya mendalami fisika plasma yang basis untuk reaksi fusi nuklir ya. Nah, itu masalahnya. Jadi masalah di Indonesia malah. Masalahnya di mana itu? Apa karena nuklirnya itu? Nuklirnya nggak boleh itu? Bukan ya. Jadi fusi nuklir itu belum ada. Fusi nuklir belum ada energi yang dibangkitkan oleh fusi nuklir. Dan mempelajari fisika plasma itu awalnya arahnya ke sana ya. Tapi tahun 80-an sudah mulai banyak aplikasi di bidang-bidang lain. Terutama untuk plasma dingin gitu. Plasma dingin, bedanya apa ini? Bedanya, plasma panas tuh seperti di matahari. Itu yang mau kita contoh di bumi. Plasma dingin itu banyak di sekitar kita. Kayak petir,
kilat gitu ya. Oh, termasuk dingin ya? Plasma dingin. Walaupun kena orang ya kena. Iya, itu masih dingin itu. Gitu ya. Masih Kemudian dingin ya. kami di laboratorium membuat banyak hal menggunakan gas yang terionisasi itu. Terionisasi. Gas terionisasi untuk berbagai aplikasi. Nah, misalkan saja ada hujan, ada petir, maka tumbuhan akan hijau royo-royo, subur ya kan? Nah, karena waktu petir itu terjadilah ionisasi nitrogen di udara menjadi pupuk. Oh gitu ya. Nah itu kita bisa contoh. Petir itu bermanfaat. Bermanfaat, sangat bermanfaat. Masya Allah. Masya Allah, ya. Ya. Nah ini, Bro, yang tadi disampaikan teknologi plasma, Bro. Ya. Itu bisa dijelaskan? Teknologi plasma itu yang seperti apa? Iya, jadi ini salah satu tanggung jawab saya lah sekarang ya. Ya. Jadi di SMA itu kita belum diajari tentang materi fase keempat. Fase keempat. Biasanya kita diajari ada padat, ada cair, kemudian ada gas. Ternyata kalau gas itu saya utak-atik ya, ionisasi, mencontoh alam lah. Ternyata jadi plasma. Plasma itu lebih kecil dari gas. Terbelah dia. Terbelah ya. Terionisasi ya. Terionisasi. Tidak lebih kecil. Bisa juga lebih kecil. Kalau 2 atom menjadi 1 atom begitu ya. Nah itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Sangat-sangat banyak. Itu fase keempat. Fase baru dalam materi. Dulu saya waktu IPA kok nggak dapat pelajaran itu? Belum memang ya? Iya, sekarang juga belum diajarkan. Sekarang belum? Belum. Masya Allah. Ya. Sudah jadi temuan ini ya? Temuannya banyak itu. Temuannya banyak? Banyak. Di dunia banyak sekali. Everywhere. Di mana-mana ada aplikasi bidang plasma. Artinya kurikulum kita belum ya? Belum ya. Itu salah satu tanggung jawab saya. Saya roadshow ke satu sekolah, ke sekolah lain untuk menjelaskan kepada guru-guru dan para siswa dengan materi fase keempat ini yang teknologinya banyak gitu ya, yang pemanfaatannya banyak sekali. Ini ilmu yang luar biasa ini ya. Belum dibahas di kurikulum. Iya, belum. Dan Prof. Nur adalah salah satu tokohnya nih ya, pakarnya salah ya. Iya, di Indonesia itu nggak banyak ya. Nggak banyak ya. Ya sekarang yang sampai ke real product ya, sampai dimanfaatkan, sampai ada perusahaan yang bisa kita bantu untuk membuat produk-produk ini baru di tempat kami ya. Sebelum tempat-tempat lain belum ada. Di Indonesia ya. Di Indonesia ya. Di ASEAN juga tidak terlalu banyak yang mengerjakan itu. Eropa, Korea, Jepang, Cina ya, kemudian juga di Amerika cukup banyak. Kenapa ya itu kok tidak dikembangkan dan kurikulumnya juga belum masuk ke SMP SMA atau di kampus itu? Ya, nah itu saya tidak tahu ya, tidak tahu kenapa demikian. Jadi fisika kita di SMA itu masih dikotakkan 3 zat itu. Padahal zat keempat mungkin kita terlambat mengubahnya. Nah itu makanya sekarang saya sudah cobalah gerilya dulu ya. Baik Prof, ini biar sobat cendekia ini nggak bertanya-tanya ini ya. Kemanfaatannya plasma tadi terhadap kehidupan kita sehari-hari itu misalnya seperti apa Prof yang sudah ditemukan sama Prof Nur ini? Jadi ini langsung implementasinya nih. Jadi sebelum ke sana itu tadi Dokter Neta mengatakan bahwa tanggung jawab seorang cendekia ya. Jadi pakar-pakar di perguruan tinggi, pakar-pakar di lembaga penelitian misalkan, itu memang seharusnya bisa menyentuh kebutuhan masyarakat. Sampai ke hilir, menyentuh kebutuhan masyarakat. Sebab kalau kita biarkan tidak ada gerakan sampai menyentuh ke masyarakat itu, gerakan inovasi menyentuh masyarakat, maka kita tidak akan bisa berkembang. Kayak mercu suara aja tuh ya? Iya, betul. Jadi tidak bisa berkembang. Nggak sampai membumi gitu. Perekonomian kita tidak bisa berkembang ya. Jadi pemenang Nobel pada tahun 2008 kalau nggak salah, itu betul-betul ekonomi berbasis inovasi dalam waktu yang panjang akan mengubah sebuah negara. Jadi itu sudah regulasi itu. Regulasi. Kalau tidak masuk ke sana, kita akan memakan teknologi orang lain.
Ya, Jadi mengkonsumsi teknologi orang lain, tidak pernah menghasilkan teknologi kita sendiri yang mendongkrak perekonomian masyarakat. Ya. Nah, dorongan inilah saya selalu katakan harus sampai ke ujung. Sampai Apapun ujung, risikonya. artinya sampai dimanfaatkan oleh masyarakat. Betul sekali Pak Nyata. Gila. Kalau sudah kita sampai ke sana itu Nah. tidak lagi sektoral ya, sudah lintas disiplin, multidisiplin, lintas disiplin, ya. bahkan transdisiplin. Transdisiplin itu seperti apa? Kami masuk ke pegunungan ya, di lereng-lereng gunung. Ya. Di lereng Gunung Merapi, lereng Gunung Merbabu dan seterusnya membawa produk kami. Masyarakat awalnya menolak kan, ini apa ini? Gitu. Berarti apa itu? Jadi kita membuat dengan teknologi plasma, kita bisa menghasilkan ozon. Nah, ozon ini bisa membunuh bakteri. Nah, bakteri yang ada di produk-produk hortikultura, kalau kita hilangkan, maka produk itu akan bisa bertahan lama. Oh. Bisa disimpan lebih lama, apalagi disimpan di dalam storage gitu. Iya. Jadi jangan ragu-ragu Jadi lagi. istilahnya bakteri yang membuat busuk lah gitu. Jadi itu dikurangi atau dibunuh gitu. Dibunuh. Jadi bakterinya hilang. Bakterinya hilang. Hilang ya. Jadinya dia tahan lama gitu. Iya. Jadi luar biasa deh, secara ekonomi juga. Betul. Yang membangkitkan pembusukan itu, membuat pembusukan itu adalah enzim pembusuk. Enzim pembusuk. Yang membangkitkan enzim pembusuk itu adalah bakteri. Iya. Nah, bakterinya kita hilangkan dulu dari produk. Ya sudah aman. Aman ya. Ya. Jadi cabai itu bisa sebulan tuh masih sangat seger. Masya Allah. Tangkainya masih hijau, bunganya Itu ditaruh di mana itu? di storage. Di storage, Ada storage juga kita kirim ozon. Ya. Jadi ozon itulah yang kami produksi dengan teknologi plasma. Jadi ada beberapa generasi sudah kita buat. Ada namanya reaktor berpenghalang di elektrik gitu. Nah, itu yang paling bagus dan bentuknya udah tertentu. Nah, kemudian power supply-nya udah tertentu juga, kita hasil riset lah. Akhirnya alhamdulillah, walaupun saya seorang fisikawan itu, saya bisa menggolkan standar nasional Indonesia, konsepnya dijadikan standar nasional Indonesia untuk penyimpanan produk-produk hortikultura berteknologi ozon. Alhamdulillah. Masya Allah nih, Sobat Cendekia, luar biasa. Jadi seorang ilmuwan muslim adalah seperti itu, yang mampu bisa berusaha keras untuk bermanfaat buat masyarakat, bisa untuk para petani kan ya Prof ya? Betul. Petani. Karena kan cabai itu kan cepat busuk gitu ya. Iya. Ternyata bisa sampai itu ya. Itu masalah serius malah. Iya. Masalah seriusnya begini, kenapa? Ketika cabai langka, harga naik. Gitu. Iya, jadi 2016 ketika teknologi ini pertama kami launching, harga cabai itu 140.000. Jadi kami launching produk itu, media datang ya, media mainstream itu datang mewawancarai saya. Saya bilang ini hasil temuan, hasil riset panjang, kita memperoleh bahwa cabai itu bisa kita simpan sebulan masih segar gitu. Nah, dengan demikian waktu itu 2016 ya, sekarang sudah 7 tahun ya. Masih ada masalah yang sama berulang setiap tahun. Jadi dengan ada produk itu. Pada cabenya. Berarti kan belum disadari bahwa ini bisa membantu ya. Nah, itu mengakibatkan apa? Kalau harganya begitu tinggi, inflasi. Ada inflasi disebabkan oleh cabai. Nah, kemudian kalau lagi panen raya, harga cabai turun. Pernah 4.000, Masya Allah. Itu kasihan petani kan? Kasihan petani. Nah, dengan demikian, kalau kita ingin menyelamatkannya, gunakan teknologi yang kami riset puluhan tahun itu untuk membuat cabai itu bisa tahan lama, bisa mengatur supply and demand di pasar. Petani sekarang sudah menggunakan produk itu belum? Ada di beberapa tempat, tapi belum menyeluruh lah ya. Jadi ada kendalanya di mana? Cabai itu? Pada 2018 kami mendapat pembiayaan ya, namanya Teaching Industry. Dan itu ada juga uji coba untuk pemanfaatannya di koperasi-koperasi petani di poktan-poktan begitu. Nah, kemudian ada 9 provinsi sudah. Tapi percontohan. Nah, tapi belum betul-betul diatur bisa mengendalikan pasar. Karena masih di 9 provinsi itu pun masih kayak pilot project. Project ya. Belum ke massa itu ya. Belum ya. Apa karena harganya mahal, Bro?
Kalau harga itu persoalan kedua saya pikir. Yang pertama? Yang pertama adalah bagaimana kita mengendalikan itu. Dan harga per kilogramnya paling nambah itu sekitar 400 rupiah, 500 rupiah. Ininya apa? Untuk Tambahan per kilogramnya. apa itu? Cost untuk Cost-nya. komoditasnya. Nah, misalkan cabai, misalkan karena pernah kami waktu di suatu di provinsi Sumatera Utara, Ya. waktu itu harga cabai 8.000. Saya minta sama adik-adik itu jangan 8.000 dibeli, kasihan petani. Beli 10.000 atau 11.000. Jadi lumayan mereka bisa untung lah 2 ribuan per kilogram ya. Akhirnya 2 minggu disimpan jadi sudah 16.000. 3 minggu disimpan sudah jadi 23.000. Itu ya. Nah, biaya kita penyimpanannya hanya 400 rupiah, 500 rupiah. Penyimpanan yang di Di dalam storage. produknya produk tadi ya. Ya, Plasma tadi. plasma ya. tadi, teknologi plasma ya. Memang harus ada apalah. Kalau petani perorangan nggak bisa. Ya, berarti kan ini perlu gerakan massa ya. Ya, Dan pemerintah juga harus ikut campur kan? itu tanggung jawab pemerintah seharusnya Iya. kan. Bukan tanggung jawabnya Pak Nur itu, tanggung jawabnya pemerintah. Masa? Iya kan? Iya, betul. Prof Nur hanya membantu pemerintah ya. Untuk menanggulangi salah satu masalah. Bersusah payah kita untuk sampai ke titik itu, iya kan? Bersusah payah betul ya, untuk sampai ke Iya, titik iya, itu. iya, Cuma iya. real produk. Jadi waktu itu cabai panen raya dibuang. Iya. Waktu apa harga melonjak-lonjak. Nah, ini kan kita Sekarang bisa gini bro, atur. Ya. ini mumpung kita bisa live, semoga pemerintah yang berkompeten berwenang bisa. Iya. Kira-kira bagian mana atau dinas mana atau kementerian apa? Ya. Nah, ini yang kira-kira bisa mengani. Waduh. Bentuknya seperti apa ini bro? Bapak Jata ini lumayan nih, memang orang hebat ya. Pak Jata ekonomi ya. Iya, ekonomi. Masya Allah ya. Ekonomi, Ya, ya. dokter nyata ya. Ya, alhamdulillah ya. Saya ketemu orang yang menanyakan satu hal yang fundamental ini. Jadi ke tempat kami itu ada 2 kementerian yang sering datang. Ya, Pertama Kementerian Perdagangan, Ya. itu urusan dengan pasar. ya, Pasar-pasar itu bukan pasar market ya, ya. tapi betul-betul Pasar-pasar tradisional. apa ya di tempat pasar itu, di mana Ya. produk-produk itu dijual ya. Ya, Kemudian yang kedua adalah Kementerian Pertanian, urusan ke petani. ya. Nggak nyambung kadang-kadang. Kenapa nggak nyambung? Ini masalahnya. Kalau bantuan itu untuk petani, tidak bisa untuk pasar gitu. Ya seharusnya harus nyambung, sehingga adalah misalkan semacam intermediasi, Ya. gudang bersama atau apa yang disupport oleh 2 kementerian. Jadi dinas di pertanian dan dinas perdagangan itu bekerja sama untuk menyelamatkan produk-produk Itu yang sudah terjadi di provinsi Yang kita- Jawa Tengah atau di yang lain atau produk itu ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah? Cukup banyak ya. Ya, Dan sukses story itu ada di Jawa Tengah kan. ya. Di beberapa tempat di Jawa Tengah. Artinya kalau di Jawa Tengah, ini kan berarti lewat dinas, bro. Ya, seharusnya. Dinas ya? Ya. Artinya kita, oke lah, kita pilot project di Provinsi Jawa Tengah ini. Berarti kan nanti kan lewat dinas. Ya. Dinas, apa itu namanya, perkebunan, apa itu namanya, peternakan itu ya, dinas yang pertanian itu. Pertanian. Dengan dinas perdagangan. Ya. Nah, bagaimana kalau kita masuk di Jawa Tengah dulu untuk bukan masalah produksi, agar pemerintah juga ada pilot project gitu. Bagus ini. Kalau ICMI bisa bergerak ini. Iya, harus ini. Nanti semoga nih, insya Allah ini Prof. Suradi ini ketua ISMI kita nonton ini. Alhamdulillah, sama ya. Harus ya, ini penting ini. Iya. Ini kan sayang kan, artinya gini. Saya kebetulan juga anggota di KDEKS, Bro. Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Masya Allah ya. di Jawa Tengah. Saya salah satu direkturnya, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah. Jika memang itu dibutuhkan, ya kita kolaborasi. Ya. ISMI, Ya. kebetulan saya juga ketua MES itu dan di KDEKS itu. Karena memang KDEKS ini memang hadir adalah untuk membangkitkan perekonomian masyarakat dan secara syariah. Masya Allah ya. Jadi Syariah kan benar untuk semua kan, Iya, tidak betul. harus untuk umat muslim, tapi ya, untuk semua kan itu. betul. Dokter nyata ya. Jadi saya membina banyak koperasi, ada 2-3 koperasi yang terus saja. Ada yang satu koperasi
itu meetingnya setiap minggu, setiap pekan lah. Ya, ya. Jadi setiap hari Ahad jam 8 pagi itu kami Zoom meeting begitu. Dengan para petani itu ya? Koperasi. Koperasi petani? Petani koperasi. Ya, ya. Jadi koperasi yang anggotanya para petani. Ya. Koperasi produsen. Akhirnya kita sekarang insya Allah membangun pabrik pasta cabai. Dari storage yang tidak cukup kapasitas untuk mengendalikan harga ini, kita buat pasta cabai sekarang. Jadi pasta cabai. Jadi cabai itu dijadikan pasta supaya bisa disimpan lebih lama lagi. Itu ya. Sudah digiling kecil-kecil gitu ya. Jadi bentuknya kayak saus gitu ya? Tidak selembut saus. Ya, tidak. Pasta ya. Jadi tidak selembut saus. Cincang-cincang masih bisa digiling. Masih bisa digiling. Masih bisa buat sambal giling lah. Jadi sebenarnya lebih awet ya? Bisa 1 tahun itu. Oh, Masya cabai Allah, giling. 1 tahun ya? Kalau Jadi, yang biasa tadi 1 bulan, kalau sudah dengan teknologi yang itu bisa sampai 1 tahun. Nah, apa artinya? Sebenarnya secara teknologi kan luar biasa nih. Masalah yang selama ini terjadi di koran-koran itu kan bisa terselesaikan dengan teknologi ini kan, Bro? Itulah. Kenapa nggak bisa? Saya tidak tahu. Jadi kita sudah sungguh-sungguh gitu ya. Jadi bukan oke. Tapi baiklah, ini masalah kita bersama saya kira. Iya, betul. Dari teknologi. Jadi kadang-kadang saya juga berpikir ya, tidak mungkin banyak orang yang harus bisa berpikir sampai ke sana ya, sampai jauh, sampai memikirkan nampaknya gitu ya. Iya. Hilirisasinya. Nah ini sudah ada apalah sama-sama kita pikirkan, ayo teknologi sudah ada. Dan keuntungannya adalah kita bisa menahan rupiah yang berfluktuasi juga karena inflasi disebabkan oleh komoditas itu. Nah kemudian petani, aman petani, rasa aman ada petani. Iya, harganya kan juga nggak turun kan? Harganya tidak turun. Iya, bisa kita artinya inilah harga normal lah ya untuk petani. Iya. Dan harga jualnya ini dan barangnya kan tidak rusak juga. HPP petani itu misalkan 8.000 ya misalkan. Iya. Nah kalau kita beli 16.000 mereka pasti mau. Iya. Dan itu flat. Oh gitu ya? Iyalah. Dan masyarakat membeli berapa? 20.000 atau 18.000 ya per kilogram. Flat kan? Semua nyaman kan? Ya betul. Teknologi yang harus masuk. Iya. Jadi kemudian manajemen untuk itu yang harus bisa dipertanggungjawabkan lah gitu ya. Dari pengalaman Prof Nur ini ya. Kayaknya secara teori udah jalan harusnya ya. Teknologi sudah oke. Teknologinya, kemudian, nah ini implementasi pasarnya ini nih. Apa yang perlu kita lebih yang harus kita lebih intervensi lagi dengan kehadiran IJMI di sini. Apa yang nanti harus kita lakukan ini, Prof ya. Jadi kalau IJMI mungkin IJMI Jawa Tengah lah ya. Jawa Tengah atau Jawa bisa Tengah juga kita gerakkan dari pusat juga ya. Teman kawan di sana juga gelisahnya sama begitu. Jadi saya pikir yang pertama adalah bagaimana petani itu bisa kompak, itu pertama. Jadi Gapoktan atau Gapoktan itu betul-betul bersatu. Kalau syukur-syukur ada koperasinya. Nah kemudian ada subsidi awal untuk menginstal storage dan generator ozon yang kami hasilkan ini. Nah sudah, kemudian ada pelatihan-pelatihan di situ. Nah kemudian pasti nanti akan apa yang terjadi kalau petani sudah merasakan mereka nyaman dengan seperti itu, ya sudah, dia akan bergerak sendiri. Ya, selama kebutuhan atau kepentingan petani itu bisa kita wadahi, bisa terakomodir, berarti petani nggak ada masalah. Nah, sekarang mungkin berikutnya adalah pasar jualnya itu ya, atau mungkin ini pengalaman ya. Kalau cuma disimpan nggak dijual itu, atau masalah begitu ini disimpan dijual kan sudah beres sebenarnya. Beres ya. Pengalaman kita ini satu pengalaman di Sumatera Utara. Di situ ada lahan cabai 1.200 hektar. Jadi waktu harga cabai sekitar 7.000-an, jadi adik-adik itu teman-teman itu membeli 10.000 lebih, 11.000-an. Nah kemudian setelah 2 minggu mereka jual. Ya, masih sangat bagus. Nah, gimana? Sebenarnya kalau hujan saja pun harga bisa berubah ya. Nah, kalau ada penyimpanan yang baik, itu aman. Artinya kan tidak busuk kan? Betul.
tidak busuk, sudah. Buka, diangin-anginkan sebentar, udah jual, kirim lagi. Dan itu bertahan. Seperti Bapak Pak Nyata baru memetik. Gitu ya? Iya. Terus menjualnya itu ada masalah nggak selama ini? Sebenarnya tidak ya. Sekarang kan sudah ada pembeli-pembeli dalam partai besar. Ya, itu di bawah. Nah, itu justru yang bermain dengan harga. Ya wajar aja, mereka mungkin tidak punya teknologi untuk menyimpannya sedemikian rupa sehingga kalau pas panen raya disimpan di mana, nah itu kan jadi masalah juga bagi mereka. Jadi mereka kadang-kadang mereka beli banyak juga menjual di pasar-pasar juga agak susah, sehingga ada juga risiko busuk. Ya. Nah, sebenarnya dengan teknologi itu kan bisa terselesaikan. Hampir semua pedagang lah ya, pedagang atau yang berarti ini kan istilahnya pasca panen ya berarti ya. Iya, produknya adalah pasca panen. Ketika ada panen cabai misalkan. Nah, agar cabai ini tidak cepat busuk, maka masuk ke pengolahan ini. Storage, istilahnya di storage itu ya. Disimpan dengan teknologi ozon ini, maka dia bisa lebih lama. Biayanya perkiraannya 400-500 per kilogram. Terus rupiah per kilogram. Per kilogram cabai. Iya. Harga cabai itu sendiri harganya per kilogramnya misalkan berapa dibeli 11.000 misalnya. Atau 10.000. Relatif murah ya. Iyalah. Murah. Dan dijual bisa 18.000, bisa. Iya, masih murah. 23.000 oleh mereka gitu. Iya. Iya. Dan kita tidak akan pernah menyentuh lagi cabai sampai 100.000. Saya yakin-yakinnya tidak akan pernah kalau kita menggunakan teknologi ini. Iya. Sampai. Wah, luar biasa ini. Iya. Sobat Cendekia, ini kayaknya perlu sekali kita berkolaborasi. Mungkin lewat Ismi Jateng. Prof Nur ini juga sebagai dewan pakatnya nanti. Iya. Dengan acara ini semoga nanti Ismi Jateng ya, kita minta nanti bisa berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, minimal dinas pertanian, dinas perdagangan ini kan, kemudian kita kerja bareng. Toh ini juga untuk masyarakat, untuk pengendalian inflasi juga kan. Kebetulan kami yang di Kadeks itu, sekretariat kami itu juga biro perekonomian di Jawa Tengah. Ini salah satu tugasnya adalah mengendalikan inflasi. Iya, inflasi daerah. TPID. Tim TPAD atau apa? TPID ya. TPID ya. Inflasi daerah ya. Tim pengendalian inflasi daerah ya. Iya. Masalah ini luar biasa, Prof Nur. Ini satu hal yang sangat bermanfaat dan produknya ini kalau ada produknya mungkin bisa dilihat ya nanti. Kalau bisa melihat nanti di mana tuh, YouTube-nya atau banyak YouTube. Banyak ya. Atau alamatnya, websitenya itu di mana nanti? Jadi produk ini sudah diproduksi atas lisensi dari Universitas Diponegoro ke PT Dipo Teknologi. PT Dipo itu juga anak perusahaannya Undip ya? Atau bukan. Itu di luar Undip. Oh, di luar. Perusahaannya, perseroan ya. PT Dipo Teknologi, perusahaan ini berada di kawasan industri Candi di Gatot Subroto. Dan kemudian perusahaan ini juga sudah banyak bekerjasama dengan, terutama yang masuk untuk membantu petani itu bahkan Bank Indonesia. Nah, kenapa Bank Indonesia? Karena Bank Indonesia itu coba mempertahankan rupiah supaya tidak terjadi inflasi. Jadi sekretaris tim penanggulangan inflasi daerah itu kan dari Bank Indonesia ya. Nah, dia yang masuk membantu petani saya katakan tadi ada di 9 provinsi gitu ya. Nah, itu jadi dari BI ya. Baik, Bro. Ini dari Sobat Cendekia kayaknya ada yang bertanya ya, Mas Adiaksa ya. Saya coba bacakan. Semoga kelihatan. Dari Mas Ika juga. Prof mau tanya, bagaimana menggerakkan animo mahasiswa untuk bergabung dengan proyek penelitian tepat guna ini? Nah, ini bagaimana? Ini ada yang nanya nih, Prof. Iya. Jadi apa ya? Saya sangat senang ya. Mahasiswa juga bergerak begitu kan? Anak-anak muda terus bergerak ya. Jadi pertama harus yakin dulu ya, yakin bahwa Anda ingin bergerak betul
para mahasiswa yang ingin bergerak ke sana. Biasanya kalau mau membantu petani tadi, ya harusnya dia bisa hidup juga dari situ. Artinya dia membantu juga ada pendapatan lah ya? Pendapatan dia, Hidup ya. dalam Harus ya. pendapatan gitu ya? Ya, Sedikit lah ya? saya selalu begitu. Iya. Ya, syukur-syukur memang berminat betul untuk menjadi Serius di situ? perantara. Apakah harus mahasiswa fisika atau Oh, harus jangan, mahasiswa jangan. pertanian gitu? Tidak juga. Mahasiswa ekonomi bisa juga? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ngelatih, ada pelatihan juga? Oh, ada pelatihan. Ada, gitu Ya. Nah, ini saya masuk ke Magelang itu ada anak-anak muda gitu ya. Kebetulan dari dia sudah alumni pertanian ya, pertanian. Kemudian dia tinggal di lereng gunung di dekat lereng Merbabu sana. Iya. Temannya seseorang lah. Oke, sudah betul-betul semangat dia. Iya. Semangat Pak. Nah itu kan harus kita kembangkan ini. Iya. Sekarang di samping dia menangani cabai, dia bertani kentang juga. Jadi ke depan itu pertanian itu tidak lagi seperti tradisional biasa gitu ya. Iya. Tanam, petik, jual, tanam. No, harus teknologi ya. Iya. Harus teknologi. Nah kalau itu kita masukkan, Iya. disitulah penghasilan masa depan. Penghasilan masa depan? Pangan ya. Penghasilan Iya, pangan ya? pangan ya. Iya. Pangan itu betul-betul serius, tidak Iya, akan iya. nggak pernah Dan matinya. kita bisa ketahanan pangan kan? Betul, tidak pernah Artinya matinya. ini kaitannya dengan dinas ketahanan pangan kan ada juga. Betul. Kalau selain cabai berapa ada nggak ya? Kami Yang sudah sudah. 50 produk sudah. Oh, apa saja ini? Selain Ada bawang merah, bawang putih gitu. yang serai ada nggak serai? Serai apa itu? Serai. Ya serai. 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 Oh iya bisa. Karena kebetulan saya baru dapat teman ini Iya. mau ekspor ini mau minta ke saya dicarikan serai ini. Oh baik. Untuk ekspor ini. Serai bisa. Jadi prinsipnya Serai. Komoditas itu ketika kita petik pasti membawa bakteri. Pasti, tidak bisa tidak. Oh iya, prinsipnya Pasti. gitu ya. Prinsipnya. Hmm. Kemudian bakteri itulah yang membangkitkan enzim pembusuk. Ya, Enzim pembusuk itulah yang membuat produk itu busuk. busuk ya. Ya, bakterinya kita hilangkan, Ya. enzim pembusuk tidak bangkit, produk bisa bertahan lama. Tahan lama. Simple. Ya, Karena- kalau itu ekspor itu. Iya, teknologinya sudah saya riset berapa frekuensinya, berapa ininya, berapa Gitu ya. itu sudah. Jahe juga ada berapa? Jahe bisa. Wah, luar biasa nih. Kemarin teman saya ekspor jahe. Oh, siap. Jadi kita jahe itu dicuci nggak? Dicuci. Nah, waktu dicuci kita masukkan ke air pencucian itu ozon terlarut. Waktu dicuci, Dicuci. itu kan mintanya kan bersih, apa istilahnya? Tanah-tanah Was tidak ada. ya, yang Wash. sudah dicuci ya, Iya, sudah iya. dicuci. Washing, ya. Sudah tidak ada tanahnya kan? Tanah pasir tidak ada. Enggak ada tanah Nah, pasir. ketika di scroll untuk dicuci itu, Heeh. kita larutkan ozon dulu Yang apanya yang dilakukan? ke air itu, ozonnya. Ozonnya. Ah. Oh, ozonnya dimasukin ke air. Iya ya, Oh gitu. dilarutkan. Nah, Dimana ozon yang Terlarut. sudah bercampur ke air, Mencuci. air ini digunakan untuk mencuci Jahe. jahenya itu. Iya. Wah, luar biasa ini. nah, oke. Nah, nanti ini Nah, nanti saya kirimkan ke teman saya ini. Kalau itu Ini ya. project kita pertama adalah itu. Ya, gitu ya. Iya, serius itu. Ya. Ini Serius. kemarin ada pembeli dari Pakistan ya, kemarin yang ngebel saya. Iya. Saya butuhnya banyak. Ya, belum banyak, 8 kontainer itu. Tapi yang jahe yang wash. Nah, itu beberapa risiko ketika jahe yang sudah Dicuci? dicuci. Itu kan busuk di sana. Nah, itu bisa kita Busuk gitu? selesaikan. Bisa diselesaikan. Iya. Nah, Tinggal bagaimana bisnis plannya jadi buat. Jadi masuknya teknologi ini tidak merugikan. Tambah sedikit Iya. biaya produksinya, ya. tapi masih untung gitu. Tapi keuntungannya dia bisa bertahan lebih lama. Kita Iya. yakin bahwa dia tidak tumbuh dan tidak busuk. Luar Selesai. biasa. Jadi tidak hanya cabai ya, Prof ya. Apapun bisa. Apapun. Saya pernah menyimpan beras 5 tahun. Serius. Nggak busuk ya. Tapi itu kalah dibandingkan Nabi Yusuf 14 tahun. 14 tahun. Ya Yusuf dilawan ya. Saya bilang sekarang mana ada ilmuwan di dunia ini yang bisa menyimpan gandum untuk 14 tahun dia. 14 tahun. Masya Allah. Luar biasa itu Nabi Yusuf ya. Iya, itu kenapa saya tidak berpikir ya? Berarti Nabi Yusuf menggunakan teknologi alamiah kali ya? Ada sesuatu juga kita tidak tahu. Masya Allah. Jadi beberapa kajian kami gitu bahwa pada masa-masa itu justru teknologi itu lebih
lebih canggih dibandingkan kita miliki sekarang. Itu ya. Di Mesir ya waktu itu. Di Mesir ya Nabi Yusuf. dari bendahara raja kan dia. Jarang ya. Jadi 7 sapi gemuk Iya. dimakan oleh 7 sapi kurus. Ya. Berarti gemuk dan kurus itu 14 kan? Iya. Jadi awal tahun pertama dia menyimpan sampai 14 tahun itu masih ada. Nah, luar biasa kan? Luar biasa itu. Dan itu mengilhami saya. Nabi Yusuf 14 tahun, kita masa nggak bisa nih. Kuncinya apa tuh? Tapi bisa juga 7 tahun. Artinya dengan penyimpanan pakainya FIFO ya, first in first out itu. Betul, bisa. Jadi yang pertama panen nanti Iya, betul. diambil dulu. Oh, bisa dia 7 tahun. Ya, Iya. pertama panen itu kalau Iya. di ekonomi namanya FIFO ya. FIFO, ya. First in first out. Iya. Wah, luar biasa. Sejak Nabi Yusuf sudah ada. Iya, jadi bawang putih. Bawang putih Berarti sudah jahe, serai bisa ya, Bisa. serai ya, serai. Bawang putih. Wah, ini iya, nanti saya beras coba nih. kacang-kacangan, Ya. kacang tanah, kacang hijau, kedelai, sudah Betul. berhasil kita ya. Betul. Ada kawan yang dia itu ini waktu ekspor jahe, Bro. Ya, Jahenya kan jahe yang sudah dicuci ya. Sampai sana itu busuk katanya. iya. Di foto dan mereka nggak mau bayar. Oh iya, itu banyak persoalan itu banyak. Jadi saya berdiskusi banyak dengan kawan-kawan yang mengirim Walter ke Papua Iya. dari Brastagi. Ini juga saya minta untuk kita cobalah. Ya, Jahe ya. misalkan kalau dia ekspor dan masih menguntungkan, oke, kenapa enggak? Ya. Ya. Baik, saya kira nanti bisa kita hubungkan juga. Artinya produk ini akan banyak diminati. Kita nanti ketika nanti bersentuhan dengan para eksportir ini kan yang real ini, yang saya temani kawan-kawan saya itu betul-betul kan ruginya banyak itu. Ya, Busuk ya, itu. betul. Artinya dengan itu kan ada pengalaman itu bisa juga dipakai untuk teknologi Ya. kan sedikit. Jadi ada satu yang saya rasakan bukan kendala ya, tapi saya rasakan kalau kita betul-betul merasakan sama-sama ya, Ya, ini akan bisa menyelamatkan. ya. Kadang-kadang pihak eksportir itu dia berpikir investasi dulu, kan berapa investasinya ini kan? Ya. Padahal sebenarnya tidak terlalu besar investasinya. Tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Sekitar berapa itu, Bro? Saya ini nggak enak saya menyebutkan di sini, bisa kita bicarakan di Oh, belakang. boleh. Kalau dia ekspor jahe, 8 kontainer, aduh, Sangat kecil ya. sangat kecil itu, sangat kecil itu. Dari nggak sampai seperempat kontainer itu, nggak sampai, Gitu ya? Dia udah sangat kecil. Ya. Masya Allah, ini ada pertanyaan lagi, Bro. Siap. Yang mana Mas yang kedua? Bawahnya ya. Salam hangat dari HMI ya. Ini HMI cabang Semarang. Izin bertanya, Prof Nur. Yap. Apa kendala pemasaran produk ozon Prof Nur di pasaran? Lalu bagaimana mengatasinya? Nah ini masalah pemasaran ini. Produk ozon, produknya Ya. gimana? Jadi sebenarnya Adinda yang dari HMI ya, cabang Semarang ya. Kami produk ozon itu ada medical ozon, ada sea ozon, ada D ozon. Ini sekarang D ozon inilah. D ozon. Yang kita gunakan untuk pertanian hortikultura itu. Ya. Ada juga produk itu untuk menghilangkan bakteri di dalam ruangan ya. Oh yang green, Zeta Green. Zeta Green. Nah, Zeta Green. saya juga belajar ya. Zeta Green. Zeta Green ya, yang waktu COVID dulu kan Tapi kayaknya dipakai ya. cukup laris tuh. Nah, Zeta Green ya. Baik, jadi di ozon ya. Masalahnya apa? Masalahnya itu tadi petani tidak produk ini tidak bisa diperuntukkan orang per orang. Kenapa? Biayanya mungkin terlalu ini ya. Storage-nya harus besar kan? Iya. Storage-nya besar. Bareng-bareng ya, koperasi. Iya, gitu koperasi, ya? Koperasi ya. Nah, koperasi. Ya. Nah, disitulah letak bukan apa namanya produk yang bisa digunakan rumah tangga gitu. Ya. Produk yang Besar itu luasannya sekitar berapa ya, Bro? Oke. Berapa kali berapa itu? Tergantung yang kita simpan ya. Kalau misalkan yang kita simpan itu ya pakai storage gitu ya, Ya. storage yang dingin. Cabai kan 5 ton gitu ya. Ya. Jadi 3 kali 4 kali 2,5, 12 kali 2,5. Tiganya itu Ya 3 lebar, panjang 4, 4. tingginya 2,5. Oh gitu. Jadi 30. Itu kayak kontainer ya? Iya ya kayak kontainer. Kontainer Itu itu 5 ya? ton bisa masuk. Ya. 5 Semacam ton. kontainer itu Iya. ya. Jadi kalau panen raya cabai itu satu kawasan tuh puluhan ton ya. Ya. Puluhan ton ya. Jadi bisa
disimpan beberapa tahun kita simpan Ya. untuk bisa Jadi, mengendalikan. kendalanya ini adalah tidak bisa di Perorangan. Iya, harus tapi komunitas. harus komunitas. Itu. Akhirnya apa yang Kelompok kami tani kelompok tani. atau koperasi Iya, gitu betul. kan. Jadi apa yang saya lakukan ini, kalau bisa adik-adik yang punya talenta, ya. talenta betul-betul memberdayakan masyarakat, Ya. jadi bisa bergabung dengan kita ini. Jadi betul-betul masyarakat dibina, yakin dengan koperasinya, kemudian yakin dengan model koperasi itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita membangkitkan koperasi, ini adalah membangkitkan soko guru perekonomian Indonesia. Betul. Nah, ini yang harus ditangkap. Ya. Jadi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 kan itu. Ya. Jadi Baik. Jadi nanti Sobat Cendekia, kalau nanti sobat-sobat dari HMI atau pemuda atau mahasiswa yang lain kalau ingin bergabung dengan Prof Nur bisa melewati zona Cendekia ya Prof ya. Nanti akan kita siap. Follow up. Biar nanti pada nonton zona Cendekia semua. Siap. Nanti insya Allah akan kita hubungkan dengan Prof Nur. Silakan nanti. Ada nggak Mas Adit yang bisa dihubungi di YouTube itu? Ya, nanti akan diberikan ya, menyusul nanti. Jadi pengalaman kami yang saya tanyakan di beberapa tempat itu, kita membina koperasi. Membina koperasi. Membina koperasi, meyakinkan anak-anak muda itu, membantu membuat proposal, macam-macam. Nah, sekarang menurut saya untuk bonus demografi itu, artinya nanti ada masyarakat yang bonus demografi itu masyarakat pada usia produktif, kita mendapat bonus itu kan sekarang. Kalau kita tidak sentuh dengan kegiatan semacam ini, kalau hanya para pencari kerja, jadi kita harus dorong membuat pekerjaan sendiri. Dan itu peluangnya paling banyak itu di pangan, di pertanian, di perikanan. Saya ingat ketika Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Pertama kali yang digarap oleh Nabi Muhammad, para sahabat itu disuruh menanam yang untuk makan. Karena untuk ketahanan pangan. Karena mau ngapain kalau ada makan hidup kan? Itu kayaknya perlu kita tiru itu. Jadi makan kita memang harus ketahanan pangan dulu. Sudah wajib itu. Sudah wajib. Fardu kifayah ini. Jadi Pak, nyata ya saya baru diundang ke Thailand ya. Khusus membicarakan ini di Thailand. Ya, itu ada beberapa negara yang berkumpul, ada Korea, Jepang, Jerman, Thailand, Indonesia. Saya jadi pembicara aja. Kemudian saya ditugasi membuat pertanian di dalam ruang. Pertanian di ruang? Di dalam ruang ya. Berarti kayak perkotaan itu ya? Ya di dalam ruang, kayak di ruang kita ini, bisa kita buat pertanian. Jadi dengan teknologi ya. Nah begitu seriusnya mereka bahwa di sana itu, di Thailand itu ya? Sudah mulai. Artinya gedung itu khusus untuk pertanian atau ada perkantoran? Bisa. Campuran itu bisa itu? Jadi karena perubahan iklim sekarang sangat menakutkan. Jadi iklim kita buat di dalam ruang sendiri. Jadi apa yang dituntut adalah teknologi kan? El Nino itu ya? Macam-macam lah. Pemanasan global, macam-macam. Sehingga kalau di luar malah tidak aman. Yang di gedung menjadi lebih aman. Yang ingin saya katakan adalah bahwa rezeki masa depan itu kalau kita mau bergerak untuk kebutuhan masyarakat lebih banyak pangan ya. Adik-adik mahasiswa dan mulai berpikir apapun keahliannya, coba arahkan ke sana itu. Pangan sebab dan ini salah satunya nanti bisa bergabung dengan Prof Nur. Ini ada lagi nih Prof nih. Ini dari Sains Plasma. Wah ini yang menarik sekali perbincangannya. Terus mengedukasi masyarakat dan memberi solusi alternatif. Maju terus Prof Nur. Nah, sang begawan ini. Ini kayaknya dari followernya ini. Pokoknya kita bergerak terus jadi Dokter Nyata ya saya pikir kalau saya ditelepon oleh seseorang begitu kadang-kadang begitulah pemasaran itu berjalan ya. Jadi sampai sambil meneliti ada juga menanya soal ini soal itu harus dilayani semua. Menurut saya harus dilayani. Sebab kita memang harus bergerak gitu. Tidak bisa kita bergerak. Tidak bisa kita biarkan
begini saja business as usual ya. Harus Harus ada suatu inovasi ya, terobosan ke depannya. Keluar dari zona nyaman. Gitu. Kata-kata yang paling saya sedang itu. Masya Allah, ini luar biasa nih, waktunya sudah sampai ke 5 nih. Yeah. Masih banyak sebenarnya yang ingin saya gali, tapi kita buat part 2 nanti. Sesi kedua nanti. Sesi kedua, ini banyak yang tertarik ini karena betul-betul, ya itu saya tuh gregetan ini, kenapa ya sudah ada teknologinya kok ya yang satu itu masih ada di sini tuh masih gak ada. Jadi suatu ketika di tempat implementasi kami di Kopeng itu didatangi oleh seorang menteri. Yeah. Awalnya menterinya itu tidak percaya. Saya balik bertanya, Bapak, andaikan Bapak punya cabai 1000 ton Bapak simpan sekarang. Yeah. Kok bisa gitu? Ya bisa, kalau mau menyimpannya sebulan lalu Bapak simpan. Tapi sekarang masih bisa 1000 ton. Apa yang dilakukan ya? Usaha operasi pasar gitu ya. Yeah. Ya. Bayangkan itu kita sudah bisa menjamin semacam itu. Itu bisa kita lakukan gitu. Yeah, yeah. Ya berarti kan tidak ada masa-masa peceklik cabai kan. Yeah, yeah. Supply and demand itu bisa kita atur. Yeah. Nah ini artinya kalau permasalahan di Jawa Tengah itu kan cabai, bawang kan juga toh. Bawang juga ya. Artinya dulu kan di daerah Brebes itu kan sampai dibuang-buang kan itu. Coba ketika itu masuk ke storage-nya Prof ya aman itu ya. Insya Allah ya. Itu bawang nggak perlu pakai storage malah. Nggak perlu. Di gudang bawang seperti ruangan kita ini kita kirim aja ozon. Oh gitu ya. Sudah, itu lebih murah. Gitu. Sangat murah ya. Itu udah diterapkan di Indonesia bagian timur. Masalah ya. Ini luar biasa ini. Iya. Sobat cendekia, hanya memang perlu part 2 perlu lagi ya. Perlu bagian kedua. Part 2 ya. Part 2 ya, betul. Ya. Ini banyak hal ya, ini sayang waktunya yang ini biar nanti teman-teman zona cendekia biar pada penasaran semua nih. kata Tukul Arwana saking penasarannya jadi penyisirin. Tapi kalau pendengar kita banyak anak-anak muda yang nonton kita, anak-anak muda, kemudian yang membuka diri banyak anak-anak muda, saya pikir ini udah tanggung jawab ISMI Jawa Tengah nih untuk membuat diskusi-diskusi dengan kawan-kawan gitu kan? Saya pikir. Dan kayaknya tadi yang kaitannya dengan ISMI Jateng nanti juga kayaknya perlu bergerak mendekat ke provinsi Jateng ya. Dinas-dinas terkait sebaiknya ya. Dinas-dinas terkait itu biar betul-betul kita terorganisir ya, berkolaborasi. Kita sudah masuk ke Wonosobo, itu lewat kemudian ke Magelang ya. Magelang cukup banyak ya. Kemudian yang di Jawa Tengah ya. Kemudian di Brebes juga. Iya. Jadi tinggal kita di Brebes ya. Brebes yang bawang gitu ya. Bawang ya. Jadi memang harus memang terintegrasi karena bukan untuk rumah tangga. Tetapi untuk komunitas. Nah itu juga kadang-kadang cukup berat ya. Kalau bareng-bareng kan. Ya kalau tidak ususnya panjang susah. Diperlukan kesabaran tinggi. Karena para petani ini harus berkolaborasi dengan teman-teman petani yang lain. Ya. Kemudian yang paling serius saya pikir kalau fluktuasi harga itu juga terjadi, itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Bisa diatasi sebenarnya, terutama mencegah inflasi misalkan. Kenapa tidak mulai fokus pada penyebab-penyebab inflasi itu? Masih. Biasanya kan inflasi kalau saya dengar di berita cabai keriting. Betul. Itu kan bulan Juli itu kadang juga cek langsung ke Johar itu harganya berapa. Bulan Juli 2022, Juli Agustus 1,5%. Apanya? Inflasi. Kontribusi inflasi dari cabai. Oh, gitu ya? 1,5%. Dari 6,5% ketika itu saya lihat 1,5% dari cabai. Karena hampir semua masyarakat butuh cabai ya. Nah, itu lagi itu yang bikin. Iya betul. Banyak hal yang sebenarnya harus sedikit berubah ya. Bukan banyak berubah ya. Kalau di Thailand mereka biasa makan cabai kering kan, aman sudah. Tidak akan ada fluktuasi harga yang tidak karu-karuan. Cabai kering itu artinya? Jadi bubuk sudah. Oh gitu. Bubuk cabai kering. Itu lebih ini ya? Ya. Lebih apa namanya? Lebih panjang. Lebih panjang. Bisa sampai 1 tahun itu ya? Iya betul. Nah kita sekarang yang kita arahkan ke pasta cabai. Nah, dan pastanya ya.
Dan insya Allah saya bisa membantu ya untuk Ya. buat pasta. Ini di binaan kami, insya Allah tahun 2023 dibangun pabrik pasta. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah nih ya. Semoga tambah sukses nih. Sukses masyarakat lah. Masyarakat ya. Alhamdulillah ini Sobat Cendekia, alhamdulillah ini waktu juga yang kita juga harus berpisah ya, nanti insya Allah bisa ketemu lagi. Saya mohon di speech terakhir nih ya, dari baik. Prof. Nur ini kira-kira untuk masyarakat secara umum atau untuk pemerintah dan yang lain. Iya, Nih, Prof. betul. Jadi Dokter nyata ya, saya senang saya berdampingan dengan orang ekonomi ini. Jadi teknologi itu harus bisa menggerakkan perekonomian baru, perekonomian berbasis inovasi. Dan ke depan bahkan saya sudah banyak katakanlah memprovokasi, harus bangkit pada gelombang baru, gelombang ekonomi berbasis inovasi. Gelombang Ekonomi berbasis inovasi. Wah, Jadi catat itu Mas Adi. Gelombang ekonomi berbasis inovasi. Bahkan saya usulkan pada organisasi kemasyarakatan. Ya. Saya katakan gelombang ketiga. Kenapa gelombang ketiga? Gelombang pertama mereka pendidikan. Ya. Gelombang kedua adalah kesehatan. Rumah sakit udah banyak. Organisasi besar tuh punya rumah sakit banyak sekarang. Ya. Punya pendidikan banyak sekali. Ya. Nah sekarang mana gelombang barunya? Gelombang ketiga adalah gelombang ekonomi berbasis inovasi. Perguruan tinggi itu didorong untuk masuk ke wilayah ini. Ya. Dan inilah wilayah perjuangan masa depan nih. Sekarang untuk masa depan gitu ya. Nah, ICMI harus masuk ke sana nih. Ya, sebagai seorang cendekiawan. Betul. Kumpulan para cendekiawan. Betul. Iya, betul. Masya Allah, ini sangat inspiratif Ketua Dewan Pakar ICMI kita ini, dan semoga ini bisa mendorong ICMI Jawa Tengah ini, ICMI Jawa Tengah. Ini juga dan para pegiat ekonomi yang lainnya. Alhamdulillah ini luar biasa tadi pesan terakhir dari Prof. Nur tadi ya. Pengembangan ekonomi berbasis inovasi teknologi, teknologi. Atau sekarang yang namanya ini ya, revolusi industri 4 itu ya. Bukan 4.0 itu enggak, bukan. Bukan, sama sekali beda. Beda ya. Ya. Tapi yang penting berbasis inovasi. Tidak dibiarkan tepat guna gitu ya. Kadang-kadang tepat guna, kadang-kadang cara pandang kita ubah ya. Berbasis inovasi. Ya. Jadi kata pentingnya lah inovasi. Inovasinya itu. Jadi Adibrata Award itu berbasis inovasi itu. Iya. Adibrata Award itu adalah Ristek Dikti itu ya. Iya, Kementerian Ristek Dikti itu adalah inovasi. Inovator terbaik Indonesia itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Nur, luar biasa ilmunya, semoga bermanfaat. Dan Sobat Cendekia, sampai di sini perjumpaan kita, bincang-bincang kita dengan Prof. Nur yang luar biasa, menghasilkan banyak produk. Saya Nyata Nugraha dari Zona Cendekia ya, menunggu terus para kaum cendekiawan untuk berbuat, untuk menginovasi, mengajukan temuan-temuan untuk masyarakat. Maslahah Islam adalah untuk rahmatan lil alamin. Mengatur ya, Prof. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama nih. Terima kasih juga. Terima kasih. Zona Cendekia. Ke Zona Cendekia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.